Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari garapan airdrop reaktif yang pakai modal ya. Jadi buat kalian yang mau nanyain, Bang, mana Bang tutorialnya Bang? Banyak banget yang nanyain juga di bagian channel Telegram saya. Di sini Dior, saya tidak ada sedikit memaksa kalian untuk ikutan dari airdrop yang bermodal. Cuman kalau kalian ada modal sedikit, uang dingin ya, jangan pakai uang yang kalian kepakai gitu ya. Jadi uang dingin yang uang yang nggak kepakai sama sekali di sini. Di sini kan jelasin sedikit. Buat kalian yang mau ikutan ya pikir-pikir dulu. Kita nggak tahu eligible-nya kapan dan untuk snapshotnya kapan kita belum mengetahuinya sama sekali. Saya akan menjelaskan jika SNC era dan kita akan garap beberapa dari obetor, saya akan jelas semuanya. Jadi kalian jangan skip video ini agar kalian lebih memahami. Saya akan lanjutkan untuk melakukan ke Bradgi Official. Jadi intinya kenapa Bang? Alasannya saya gak garap mulai awal dulu dengan dari fee dari gas fee-nya itu mahal banget sampai dengan 20 dolaran itu kemarin. Itu ada bulan-bulan kemarin yang 1 bulannya lalu, ada 2 bulannya lalu itu banyak banget yang nanyain, Bang kenapa Bang gak garap Bang? Iya saya nungguin harganya turun dulu. Ya sayang kan modal segitu itu habis terbuang sia-sia itu dari gas fee-nya doang. Jadi cari waktu yang tepat, waktu yang luang, jangan pada waktu sekitar malam hari itu dikarenakan darah SP Store itu sangat menarikan dari gue nya. Dan kalau pagi hari ataupun waktunya tuh pada waktu jam 7-an sampai jam 5 siang itu lumayan murah-murah juga sampai dengan 7 dolaran. Ini saya lakukan pada malam hari, cuman lagi gasnya nih diskonan nih, jadi agak mudah ya. Saya akan lakukan Bradgi, saya akan bermudah sedikit tentang Bradgi official tersebut. Jadi intinya ini dari di bagian tutorial dari di bagian JKSYNC ya. Jadi buat kalian yang mau ikutan boleh banget, gak ada masalah ya. Pertama-tama dulu di sini saya akan jelasin, saya akan mau Bradgi dulu ke bagian officialnya. Nah, saya akan Bradgi dulu sebelum saya melanjutkan ke bagian yang lainnya aja. Penting kalian pahamin dulu bagaimana cara melakukan dari Bradgi. Intinya kalian harus mempunyai modal gitu doang. Di sini saya mempunyai dari message. Nah, ini kan saya sudah lakuin. Yang penting di sini kalian bisa ikutin MetaMask action kalian sudah melakukan ada di bagian saldo kalian RC20. Itu dari bagian saya pindah dulu ke bagian dari akun kedua. Di sini sudah mempunyai 0,2894 ETH Ethereum. Itu kalau di bagian estimasinya 523 US dollar sekitar 7 jutaan lebih ya kalau diestimasikan. Jadi buat kalian yang mau ikutan dari airdrop ini jangan dipakai uang yang kalian pakai, jadi pakai uang yang dingin gitu ya. Jadi 0,2894 ETH yang saya pakai. Apa Bang? Abang banyak banget melakukan reaktif ini dikarenakan sayang P ya. Jadi sayang P, jadi saya lakukan sedikit lumayan banyak gitu ya, agar saya lakukan bolak-balik nantinya ke bagian dari JKSYNC era tersebut. Saya masih makan di bagian sini. Nah, jadi kalau akan modal minim 50 dolar juga cukup banget. 50 dolar, 30 dolar tuh cukup banget sampai dengan 60 dolar. Ingat, gak perlu juga kalian beratus-ratus dolar, gak cukup ya, dikarenakan gas fee juga murah, sekitar 10 sampai 7 dolaran untuk gas fee-nya untuk melakukan Bradgi. Kita melakukan tutorialnya langsung ke bagian tab baru. Nah, di sini linknya untuk melakukan Bradgi itu saya sudah sediain. Di sini nantinya kalau kalian belum connect silahkan connect dulu ke bagian MetaMask kalian. Di sini kalian bisa lihat aja di bagian gas fee-nya di bawah. Saat gas fee-nya itu sekitar 11 sampai 12 dolaran itu lumayan murah. Ya, di sini akan coba lihat di bagian sini. Nah, di sini kan saya menggunakan handphone ya, bukan menggunakan laptop apapun. Ini menggunakan handphone. Di sini 1243 max fee-nya. Di sini murah banget, sekitar 7 sampai 8 dolaran aja. Nah, saya coba untuk melakukan maksimal. Di sini melakukan malam hari ya, dikarenakan diskon juga dari dukan Bradgi-nya. Saya cobain melakukan deposit semuanya. Nggak ada masalah ya. Nah, deposit ke bagian JKSYNC era mainnet. Nah, di sini. Dan di sini akan muncul gas fee-nya langsung yang kita ingin melakukan Bradgi. 7,87 dolar doang. Ini diskon banget ya, geng. Kemarin pada bulan-bulan lalu itu sekitar 20 dolaran hingga sampai dengan 19 dolaran. Wow, dan sekarang pada bulan ini, wow, gas fee sangat turun ya. Ini lumayan bagus nih buat yang modal minim. Modal minim 100 dolar, 70 dolar tuh bisa banget melakukan Bradgi. Ya penting Bradgi-nya dulu. Untuk tugas-tugas lainnya itu gampang dikenakan eleknya itu melakukan Bradgi di officialnya. Kemungkinan saya bukan adminnya juga ya. Jadi saya lakukan di bagian konfirmasi. Nah, saya maksimalkan sekitar jadi ada gasnya sedikit ya, 7 dolaran lebih ya, nggak ada masalah, itu masih diskon. Kemarin tuh lumayan mahal-mahal banget, nggak ada masalah. Saya lakukan deposit langsung dan saya tungguin langsung sekitar 5 menit. Jadi di sini saya tanpa skip langsung videonya agar kalian lebih memahaminya dari di bagian JKSYNC ini.
Nah, jadi saya perjelas ya agar kalian lebih memahaminya. Dan dari di bagian sini deposit successful dari di bagian JKSYC eranya. Nah, di sini sudah terlihat nih nggak ada di ya bisa kalian lihat sendiri ya. Ya, di sini deposit successful. Nah, jadi sudah saya tambahkan ke bagian dari MetaMask dan itu bisa kita withdraw langsung juga. Buat kita kembali ke mainnet juga boleh. Cuman saya kan melakukan ini buat dari tugas-tugas yang berikutnya nantinya. Itu agak sedikit sulit sih sebenarnya. Cuma saya menggunakan uang dingin nggak ada masalah ya. Di sini saya cobain langsung di bagian MetaMask Action lagi. Saya cobain kembali lihat dan ternyata sini sudah berkurang semuanya. Saya sudah isikan tadi di bagian jika SNC mainnet ya. Kalau kalian nggak kelihatan ya, tadi kan saya sudah melakukan BRG ya guys ya. Di sini saya sudah lakukan BRG tadi. Jadi buat kalian yang mau melihat di mana bang dari di bagian apa ya maksudnya RPC-nya itu kan nggak ada ya. Ini kan saya sudah lakukan dari di bagian tambah action. Kan ini mainnet juga nggak ada masalah ya. Nah ini kalau nggak ada kan bisa tambahkan melalui Silas ini. Nah Silas misalkan jika SYNC era mainnet. Jadi di sini kalian bisa tambahkan sendiri aja. Nah dan kalian sampai tekan di bagian add to MetaMask ya. Nah di sini kalau sudah di situ kalian bisa lakuin setujui jaringan kalian dan kalian beralih jaringan ke bagian jika SYNC mainnet. Kalau kalian mau melihat saldo kalian langsung di bagian MetaMask Action tuh nggak ada masalah sama sekali. Ya nggak ada masalah sama sekali dikarenakan kan ini dari mainnet juga gitu ya. Nah jadi kan tunggu sebentar nanti akan masuk sendiri. Ini agak slow sedikit ya, nggak ada masalah ya. Yang penting saya sudah melakukan penambahan akun juga di bagian akun 2. Nah jadi intinya bisa kalian lihat aja bahwa saya sudah menambahkan tadi kan melakukan min ya. Dan transaksinya itu masih proses. Nah ini sudah masuk. Nah jadi di sini saya sudah mengisikan 0,2828 ETH ya, 513 dolar ya. Jadi menurut saya dari di bagian sini buat kalian yang mau ikutan di sini, kalau kalian modal mini banget 50 sampai 100 dolar saya sudah bilang itu bisa kalian berikutin. Cuman kalau modal yang kalian punyai dan modal yang kalian banyak modal itu kemungkinan lebih besar lewatnya ya, kemungkinan. Oke, di sini saya mau kasih tahu lagi. Di sini ada juga lanjutkan dari BRG juga ke website multi chainnya dikarenakan untuk menambah juga dari di bagian ya tugas-tugas gitu ya. Ini dari Om Ehan ya. Saya juga bilang ke kalian ini dari Om Ehan, saya cobain ikutin dari tutorial dia. Dari di bagian Om Ehan di sini dia bilang juga dari link web multi chainnya ya. Dimana kita bisa pastikan di QA browser. Dan dari berbagai aset ke jaringan apapun maupun jaringan JKSYNC era ETH ke jaringan BNB Smart Chain atau ke ETH JKSYNC era. BRG-nya juga saya lakuin juga di bagian multi chain juga. Jadi ini gampang banget ya saya lakuin. Jadi kita cobain untuk melakukan dari BRG lagi di bagian multi chainnya. Nah di sini tadi saya sudah salin juga dari di bagian multi chainnya. Di situ berapapun saldo yang kalian punya nantinya itu bisa kalian lakuin. Misalkan ETH ke bagian BNB, nanti saya akan jelasin juga. Saya tempelkan di bagian sini di bagian link multi chain ORG-nya. Yang penting kalian bisa ikutin tutorial saya aja sih ya buat kalian yang nggak paham. Pastikan dulu kalian konekkan dulu e-wallet kalian di bagian sini. Kalau sudah connect itu anggap berhasil aja. Nah di sini buat kalian yang belum mengetahuinya bagaimana cara-cara menautkan dari bagian ETH ke bagian BNB Smart Chain. Di sini saldo saya 0,007439 ETH dari BNB Smart Chain ya. Ini ETH dari BNB Smart Chain. Jadi saldo yang saya punya itu sekitar 10-an dolar lebih aja, tidak terlalu banyak dikarenakan untuk menambah transaksi aja di bagian cross sign-nya. Jadi tidak perlu juga khawatir kalau kalian mau banyak juga lebih bagus lagi. Kalau kalian 70 dolaran, 40 dolaran itu lebih bagus lagi dikarenakan saya punya saldo segitu doang yang gak ada masalah gitu ya. Jadi di sini saya sudah punya saldo juga dari di bagian JKSYNC era 0,28 ETH. Saya cukup menambahkan transaksi aja di bagian cross sign-nya juga. Cara-caranya kalau kalian mau buat cross sign lebih baiknya kan di bagian official, cuma saya jelasin di bagian dari multi chain-nya juga. Jadi sini tadi di sini kan awalnya kalau kalian belum pindah ke bagian ETH silakan pindah ETH. Bukannya mau di bagian Matic juga boleh. Cuma kalau bagian Matic nanti berpindah langsung ke bagian dari WETH ya. Jadi harus mempunyai juga Ethereum kalian di bagian jaringan Matic gitu. Itu juga sebaliknya. Nah, jadi buat kalian yang mau ikutin boleh lah. Jadi di sini saya cukup menggunakan 10 dolar aja saya cobain. Tetap menggunakan BNB Smart Chain yang saya punya.
Nanti kalian pilih aja, nanti akan langsung berpindah ke bagian ini kalau sudah kalian pilih gitu. Nantinya di sini kalau kalian belum approve, silahkan approve dulu. Cara-caranya di sini kan. Nah, saya cobain isikan saldo. Ini belum muncul saldo saya. Ini lambat ya. Kita cukup proses dulu sampai muncul dari. Nah, sudah muncul. Di sini saya cobain tuliskan. Ini kan saldo saya sekitar 10 dolar aja. Enggak ada masalah ya. Dikarenakan kita yang lebih penting itu di bagian officialnya. Kalau di sini tidak terlalu penting, tapi kan jangan kalian tinggalkan juga. Ya, menurut saya jangan kalian tinggalkan dikarenakan ya kemungkinan ada di bagian transaksinya juga atau lebih bagus lagi. Ya, kita pisah-pisah gitu. Ini ya ke bagian business chain tadi sudah lakukan juga dari BRG dari officialnya langsung. Dan sini kalian bisa juga pindah ETH ke bagian JKSCJ mainnet dengan cara di bagian bawah ini. Ya. Ini pasti ada di bagian jaringan kalian. Jadi kalian pindah dulu ke bagian dari JKSCJ mainnet gitu. Nah, misalkan pindah di sini kalau nanti belum approve, silahkan approve dulu di bagian approve ETH. Nah, dengan cara menekan approve, nanti kalian langsung diarahkan ke bagian dari MetaMask action di sini. Nah, di sini kita cobain lihat, kita cobain maksimalin angkanya, gak ada masalah ya. 0,74 saya berikutnya aja. Ini cukup rendah banget, 0,03 BNB. Tidak perlu khawatir ya. Nah, jadi kita approve dulu di bagian dari ETH-nya, kita bisa melakukan swap di bagian sini nantinya. Kalau sudah berhasil dari approving. Jadi di sini kalau kalian nanyain berapa bang 0,70 ini sekitar 10 dolaran aja. Ini cukup menambah dari transaksi aja di bagian cross sign. Buat kalian yang mau tinggalkan boleh, cuman lebih penting di bagian BRG officialnya tadi gitu. Nah, gitu ya. Nah, saya cobain lihat langsung dari bagian transaksinya. Nah, saya cobain lihat apakah bisa di swap langsung. Kalau nantinya belum muncul apapun, kita bisa melakukan refresh ya. Nah, ini kan masih belum berpindah nih ke bagian dari swap aja. Nah, harusnya sih berpindah gitu ya. Nah, saya cobain untuk lakukan refresh ya, gak ada masalah ya. Kalau kalian mau cek, silahkan cek refresh aja agar menu metode swap itu muncul gitu. Nah, jadi kalau di bagian multi chain ini, kalau nanyain agak lag-lag bang, ya itu kemungkinan dari di bagian itu cukup berat ya, dari di bagian web cross sign-nya sendiri. Nah, jadi ini sudah muncul di bagian swapnya. Ya, cuman available saldo kita belum muncul. Jadi kita tunggu sebentar aja. Available muncul dari balance cross sign-nya. Ini kalau kita maksimalin jangan dimaksimalin semuanya ya. Ya, kita tinggal sedikit sekitar 0,070 aja sih cukup sebenarnya. 10 deh. Nah, untuk menambah transaksi aja. Di sini kita cobain tekan di bagian swap aja. Di sini ada muncul konfirmasi 0,032 ETH. Saya cobain konfirmasi langsung. Nah, jadi JKRA-nya dan di sini ada langsung kayak GSP-nya langsung ya. Cuman di sini kalian lihat murah banget ya, 0,005 BNB doang dari di sini. Nah, di sini saya cobain lakukan konfirmasi. Dari sini saya cobain kirimkan tadi ada sedikit ETH dari bin Smart Chain ke bagian dari ETH yang saya punya. Jadi saya kirimkan 0,07 ETH ya dari bagian sekitar 10 dolar lebih. Cuman ini mesti pending. Ini agak lama pendingnya. Jadi kita tunggu sebentar dari di bagian send sampai dengan sukses. Dikarenakan ini lama banget ya, saya tungguin tadi tidak ada sedikit pun berjalan sampai ke depan sukses. Jadi saya lakukan skip aja. Nanti dari balance-nya itu akan berkurang sendiri juga kalau nantinya sudah itu sudah masuk ya. Jadi prosesnya pun masih berjalan juga di belakang layar. Jadi saya agak perlu tungguin ya. Saya cobain lakuin lagi tuh tugas berikutnya agar tidak terlalu panjang. Yang penting kalian bisa sebanyak mungkin saldo kalian yang kalian klaim di bagian breed game di cross itu semakin besar nantinya kalian dapat hadiahnya. Kemungkinan, cuma saya tidak mengetahuinya juga. Oke, ternyata sudah masuk ke di bagian balance-nya dan ini sudah berkurang juga dari tadi kan 0,70 ya. Itu tadi sedikit doang ya. Nanti saya akan beri lagi kalau ada punya sedikit ETH. Tadi gak banyak ETH dari BNB yang saya punya. Ya, gak ada masalah ya. Yang penting saya sudah lakuin kayak tadi. Dan berikutnya, tugas-tugas yang berikutnya di sini saya perjelas lagi. Yang penting kalian lakuin aja dari di bagian awal itu. Dari di bagian multi chain ya, dan juga dari di bagian BRG itu bisa kalian lakuin. Caranya dengan example yang bisa kalian lakuin dan semua punya aja. Untuk minimumnya itu udah 50 dolar ya, itu minimum banget. Kalau 50 sampai 100 dolar itu lebih enak kalian garap ya. Di sini dari SCNC swap
disebut juga ada ya. Di sini bisa kalian lakuin. Buat kalian yang mau exchange swap ini menambahkan volume transaksi atau history di jaringan jika exchange era ya. Jadi lebih baiknya kalau kalian banyak volume ataupun transaksi yang kalian lakuin di bagian ini, itu lebih bagus lagi gitu. Dikarenakan kan kita mencari hadiah kayak RB kemarin tuh banyak yang elek ya, dikarenakan ada juga beberapa akun yang telah mengikuti beberapa tugas di bagian liquidity, withdraw remove dan liquidity itu banyak banget sampai dengan berhasil. Yang penting modal yang diperlukan tuh minimal $50 dan buat modal tersebut cukup untuk semua transaksi ya. Wallet wajib punya aset akhir ya, jaringan JKS era. Jika belum punya silakan bergabung terlebih dahulu. Bisa bergabung bagian multi chain maupun dari bagian ofisialnya. Jadi di sini pertama tadi kita lakukan lagi di bagian link yang kedua yaitu exchange swap. Oke, di sini belum kalian konekin, silakan konekin dulu wallet kalian ya. Konekin dulu ya pastinya ya. Bagaimana cara konekannya, Bang? Oke, di sini kan nantinya tekan connect dulu di bagian bawah, bagian dari Ethereum wallet, dan di sini ada minta persetujuannya langsung. Kalau kita belum lakuin, saya cobain lakuin dari akun yang kedua, hubungkan. Nah, jadi di sini saya hubungkan dulu di bagian jika era mainnet. Nah, di sini tadi sudah tambahkan di bagian stylus-nya juga, tapi bisa ditambahkan juga di bagian itu. Nah, ini saya sudah konekin ya di bagian saya di bagian sini dari swap-nya. Nah, dari sini ya di bagian swap. Nah, kita sudah connect di bagian bawah tadi. Di sini bisa konekin. Nah, kalau sudah connect seperti ini ya, di sini berapapun saldo yang kalian ingin, misalkan 0,01 juga boleh ya, 0,001 itu boleh banget, gak ada masalah ya, ataupun 0,01. Nah, itu setara dengan $1 boleh banget. Tapi menurut saya sih saya cobain untuk 0,0 kayak gini aja. Nah, $10 lebih. Nah, jadi dari di sini menurut saya sih kita bisa lakukan ke bagian ETH, ke bagian USDC dari bagian sini. Nah, jadi di sini saya cobain lakuin swap ya. Nah, dan di sini akan muncul 0,06 ETH, itu setara dengan $10 lebih yang saya lakuin tadi. Terserah kalau kalian punya saldo sedikit ya, bisa kalian lakuin 0,01 ya. $1 juga boleh ya, terserah, yang penting kalian lakukan juga di bagian volume. Di sini dari bagian estimasi gas ini $1 lebih ya. Nah, totalnya itu dari diperkirakan ya, jumlah biaya gas itu sekitar dihitung 12,42 ya. Dikarenakan ini lagi tinggi-tingginya nih. Jadi saya coba konfirmasi aja, gak ada masalah. Di sini saya lakukan transaction Sombet sudah successful sekitar $10 lebih. Jadi kita bakar duit nih dari di bagian sini. Ini gak ada masalah ya. Saya cobain kalau sudah seperti ini, kita kembali ke bagian ini dan kita sudah masuk $10 dari USDC-nya gitu ya. Nah, dari kita sudah lakukan dari USDC dan juga kita cobain lakuin lagi ke bagian dari tekan dari ETH ya. Di sini kita cobain lakuin sekitar cukupnya berapa ya, 0,0006 aja sih ya, dikarenakan kan saldo yang saya punya itu $10 lebih cukup sebenarnya, atau kurang kayak gini. Nah, 0,0056 ya, jadi $10 aja. Saya cobain lakukan di bagian WAP. Nah, kita cobain lakuin wrap dan kita konfirmasi lagi dari di bagian sini. Dan transaction telah sukses ya. Jadi sekitar $10 yang saya lakuin ya. Nah, sudah semuanya kita lakukan dari WTH dan juga dari USDC, kita cobain lakukan add liquidity dengan menekan garis 3 dan kita tekan di bagian pool. Nah, jadi kalau sudah masuk di bagian pool ini, kalian bisa pilih salah satunya di sini. Yang penting kalian sudah ada saldo di bagian USDT yang sudah kalian lakuin di bagian swap. Ini misalkan yang pertama ini kan USDT ke ETH. Saya pilih di bagian yang pertama dan di sini kita bisa lakukan di bagian deposit. Setelah itu di sini akan muncul dari bagian USDC dan di bagian ETH. Saya maksimalkan aja dari bagian sini. Setelah itu saya cobain tekan di bagian unlock USDC dan dari di bagian sini akan muncul dari bagian MetaMask action langsung. Setelah itu dari di sini kita bisa tekan di bagian maksimalkan aja, gak ada masalah, dan kita langsung berikutnya. Setelah itu di sini ada muncul sedikit transaction-nya dan kita langsung proses. Nah, di sini kita lakukan dari di bagian liquidity tadi. Nah, kalau sudah sukses kayak tadi, kalian bisa tekan aja langsung deposit lagi. Tetap kalian maksimalkan semuanya dari $10 tadi. Dan di sini ada langsung muncul dari ke MetaMask action dan nanti di sini ada sedikit gas fee-nya.
Oke, ini dari 2 dolaran lebih ya dari di bagian sini. Nah, jadi saya nggak ada masalah ya. Saya cobain lakukan langsung bagian konfirmasi. Nah, dan di sini depositnya transaksi telah berhasil jadi 10,87 USDC-nya dari Classic Pool. Oke, ini sudah berhasil ya saya lakuin. Nah, dan kita bisa cek dari di bagian My Position. Nah, jadi di sini sudah terlihat dari My Position kita 10 dolar. Nah, jadi bukan mau menambahkan lagi di bagian deposit boleh juga, di bagian ETH juga boleh. Cuman lebih baiknya kita lakukan aja di bagian WTH aja ya. Terserah kalian sih mau yang mana. Saya maksimalkan dan saya cobain lakukan permin WTH dulu. Setelah itu di sini kita cobain tekan di bagian tanda panah dan tanda tangani. Ini buat kalian yang mau ikutin tutorial ini boleh ya. Ini bagi saldo yang minim juga boleh, tidak perlu banyak juga boleh. Silakan deposit dan di sini deposit 0,05 ETH, WTH ya. Oke, di sini ada gas fee-nya lagi sekitar 270 dolaran ya. Jadi menurut saya sih tungguin dari giveaway-nya rendah ya. Jangan sampai tinggi yang kayak gini. Cuma saya contohin aja sedikit-sedikit ya. Nah, saya cobain aja tekan di bagian konfirmasi. Oke. Sudah saya lakuin dan saya close aja. Dari sini sudah terlihat di bagian konfirmasinya telah selesai. Nah, ya. Nah, kita bisa cek di bagian My Position kita di sini terlihat 21 dolar dari 0,27 ya. Jadi kita kebanyakan dari gasnya itu bakar duit ya. Jadi buat kalian yang Dior aja nggak ada masalah dari di bagian sini. Di sini kita lakukan dari bagian position following, kita bisa lakukan lagi di bagian withdraw. Nah, di bagian withdraw ini kita bisa lakuin dari bagian balance aja ya. Kita cobain maksimalkan aja. Ya, di sini sekitar 21 dolar lebih. Nah, jadi bisa dilakukan dari di bagian permain LP token ya. Nah, langsung kita tekan aja permain LP token. Setelah itu di bagian sini ada muncul signingnya langsung. Dan kita tanda tangani dan kita tekan di bagian withdraw liquidity. Nah, di sini kita withdraw semuanya dari balance sekitar 10 dolar lebih ya. Dan di sini 2 dolaran ya. Itu masih gasnya. Oke. Jadi ya nggak ada masalah ya, saya konfirmasi aja. Dan di sini transaksinya withdraw sesuai Classic LP-nya sudah berjalan dan kita bisa lihat dari di bagian metode trade aja. Nah, kita lihat di sini saldo yang kita lakukan tadi di bagian ETH. Ini kan ETH dari JKSCC ya, USDT. Sudah kita withdraw. Nah, jadi semuanya kebalik kayak tadi aja sih. WTH. Nah, ya. Oke, WTH kosong, jadi kepindah ke bagian USDC. Cuman tadi kan saldo dari di bagian ETH tadi ini ada berapa ya? Saya lupa juga nih. Saya cobain pindah dulu ya. Nah, ini sekitar kali maksimal 500 dolar ya. Jadi kemungkinan dari di bagian tadi itu sudah selesai di bagian withdraw semuanya ke bagian posisi. Nah, jadi gitu. Intinya kalian bisa ikutin aja kalau kalian mau ikutan dari tutorial saya tadi. Gak ada masalah sih ya buat kalian yang mau ikutan. Nah, sudah kita withdraw di My Position-nya sudah nggak ada lagi. Saldo yang kita withdraw pun nggak ada. Nah, gitu. Nah, jadi sudah selesai ya. Kita bisa kembali lagi ke bagian link yang kedua, yaitu dari di bagian ini ada nih, mode switch ya, sama persis yang kayak tadi, ikutin aja caranya. Sama persis juga, jadi ikutin aja. Nah, di sini saya cobain lakuin lagi. Nah, ini dari mode-nya ya. Dari mode ini penjelasannya sedikit ya. Nah, di sini saya cobain konekin dulu menggunakan MetaMask ya pastinya ya. Wallet yang saya punya itu adalah wallet yang di 9, saya hubungkan langsung. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa pilihkan aja di sini token. Di sini saya cobain pilih ETH dan di sini saya pilih lagi dari di bagian apa ya, ETH bukan dari USDC. Jadi saya tuliskan aja di sini 0, tetap yang saya pilih 0,56 ya misalkan. Oke, ketinggian 56. Oke, 10 dolar sih cukup ya. Jadi buat kalian yang mau sedikit aja juga boleh, 1 dolar atau 2 dolar ataupun 0,01 dolar juga boleh, terserah. Yang penting ya gas fee-nya sesuaikan juga. Di bagian swap di sini kita cobain swap dan konversi your wallet akan muncul langsung dari di bagian samping. Nah, tungguin sebentar, di sini masih proses ya.
Nah, di sini kita cobain lihat langsung dari di bagian MetaMask actionnya langsung di sini. Oke, 1,93 ya, lumayan mahal juga nih. Ya gak apa ya, kita konfirmasi aja ya. Oke, di sini transactionnya oke sudah berhasil 10 dolar lebih. Nah, saya coba lagi swap lagi di bagian ETH ke bagian dari WETH ya. Saya coba tuliskan 0,00056 ya misalkan ya. Bukan 56 kayak gini. Oke, saya cobain langsung wrap ETH langsung, dan di sini juga ada gas P-nya juga dari di bagian sini. Nah, 0,54 ya. Ya, ini lumayan juga sih. Saya konfirmasi aja. Ya, tergantung juga dari giveaway-nya, saya kurang matunya juga, kadang turun, lebih baiknya akan pagi hari gitu ya. Di sini saya cobain aja agar saya juga sibuk banget pagi hari, gak sempat buat video. Di sini saya langsung saja untuk langsung ke bagian dari poll ya, kalau sudah kita lakuin. Pastiin juga dari bagian USDC yang tadi itu sudah kalian tautkan juga. Jadi lakukan di bagian manage aja sih dari sini, nggak ada masalah. Di sini saldo kita sekitar 10 dolar lah kalau dihitung. Nah, setelah bagian sini kita cobain di bagian liquidity-nya. Di sini kita masukin 10 ya, nggak ada masalah ya. Beli selesai kan 20 dolaran ya, saya 10 aja. Oke, dan saya cobain tekan di bagian approve. Setelah itu di sini akan muncul konfirmasi transaction your wallet, nanti akan masuk ke bagian langsung ke MetaMask action-nya. Dan di sini ada gas P-nya lagi nantinya ya. Nah, oke, kita bisa maksimalkan. Boleh ya, nggak ada masalah ya. Oh, jangan ya. Tadi kan kita lakukan 10 ya, 10 aja. Nah, kita lakukan berikutnya, dan di sini 0,40 ya, kita setujuin aja. Oke, dan di sini 10 dolaran USDC-nya saya cobain lakukan di bagian liquidity, dan konfirmasi your wallet akan selesai. Nah, di sini kita lihat lagi ada gas P-nya lagi. Oke, lumayan mahal, 2,78 nih. Per 3 dolar ya, nggak ada masalah ya. Saya cobain add aja ya. Dikarenakan waktunya sempit juga, saya gak memaksa kalian untuk ikutin ini, kalian waktu yang tepat aja untuk carinya. Ya, di sini agak mahal-mahal kalau malam. Kan di sini kita coba lihat di bagian withdraw. Nah, itu kalau kalian diamkan wallet kalian juga boleh, itu terserah kalian, nggak ada masalah. Itu kan wallet kalian, uang kalian, itu terserah kalian aja. Nah, jadi menurut saya sih dari di bagian sini buat yang nanyain apakah lanjut atau tidak, itu terserah ya. Nah, di sini kan saldo saya 10 dolaran nih, sudah berkurang ya. Kita bisa withdraw langsung ke bagian maksimalkan. Kalau kalian mau diamkan juga, ada bonus dari liquidnya juga boleh kalian collect. Kalau saya sih langsung maksimalkan aja. Jadi saya kirimkan USDC ke bagian ETH ya. Saya tekan bagian approve aja. Nah, oke, jadi bolak-balik kayak gitu doang. Nah, itu bakar uang ya, kebanyakan gitu. Jadi buat kalian nanyain gas fee-nya berapa, ya segitulah kalau malam hari. Nah, saya cobain maksimalkan aja 0,40, saya setujuin. Nah, dan nantinya ada lagi konfirmasi transaction your walletnya. Nah, dan di sini gas fee-nya 3,36 ya. Jadi lumayan mahal kali ini ya, gak apa-apa ya. Saya konfirmasi aja untuk di bagian withdraw USDT di bagian ETH LP-nya. Jadi buat kalian yang mau nanyain, cari waktu yang tepat, yang murah gas fee-nya, jangan sampai terlalu tinggi banget, nanti malah kalian terlalu gas fee-nya terlalu mahal, malah ribet-ribet gitu ya. Jadi untuk ini kalau sudah hilang, ini sudah berhasil kita melakukan dari bagian remove. Nah, jadi di bagian metode tadi sudah tertera ya, dari bagian USDC tadi ya, itu sudah masuk ke bagian dari ETH. Ini mana ETH tadi? Nah, jadi sudah terlihat ya. Nah, ETH ini juga ada dari ETH ya. Nah, 476 dolar lagi. Ya, jadi gitu deh ya. Ya agak ribet-ribet sedikit ya, nggak ada masalah gitu. Yang penting kalian bisa selesaikan dari di bagian withdraw kayak gitu. Cuman waktunya tepat pagi hari, sekitar jam 6-an. Jam 6-an tuh lumayan rendah gas fee dari bagian swap. Dan di bagian space fee swap ini selanjutnya sama persis juga, yang kurang lebih ya dari di bagian ini. Juga dari swap ETH, ETH, KWTH, dan klik pool liquidity dari map. Intinya diperlukan modal 50 dolar, dan buat modal tersebut cukup untuk semua transaksi ya. Cukup banget ya 50 dolar. Jadi buat kalian yang nanyain, ini contoh yang banyak aja. Dikarenakan saya juga yang mau banyak gitu ya.
saya coba-coba aja gitu ya. Di sini saya cobain lakukan lagi dari di bagian sini berikutnya. Saya hubungkan dari bagian Slappy-nya langsung. Sepi ya, ini sepi saya. Nah, saya lupa bilangnya. Nah, dan di sini kan masuknya di bagian sepi, kita bisa pindah aja sih, karena kan saya punya saldo USDC ya, 20 dolaran. Saya bisa, boleh dibalik, boleh nggak ada masalah ya. Coba 10 dolar ya. Approve USDC dulu. Nah, kalau kalian mau ke bagian ETH langsung ke bagian USDC juga boleh, itu terserah, nggak ada masalah. Jadi saya balik aja dan saya coba tuliskan 10 ya aja, 10 dolar ya. Saya berikutnya dan ada 0,38 dolar. Oke. Nah. Oke, ini masih approving dan kita cobain swap langsung ke bagian ETH ya, dan kita konfirmasi swap. Ini saya balik ya USDC ke bagian ETH aja. Dan di GSP-nya 1,61 dolarnya saya konfirmasi aja. Oke, ini transaction confirmation-nya proses. Saya cobain X dulu. Kita cobain tungguin sebentar dari bagian 1 kali pending. Nah, jadi di bagian sini dari SPCP juga boleh dibalik. Kalau kalian model kecil ada dolar juga boleh. Ya, maksimalkan aja di sini di bagian sini. Ya, transaksinya banyakin aja. Oke, dan di bagian WTH ini kan ada juga 0,56 ya. Kalau saya punya sih nggak ada masalah juga sebenarnya. Ya, saya cobain pakai ETH aja sih ya. Dari ini saya cobain kirim ke sedikit aja. 0,01 sih cukup sebenarnya. Nah, saya coba kirim ke sedikit karena saya sudah ada juga 0,0056 WTH. Jadi tidak terlalu banyak juga, nggak ada masalah ya di bagian sini. Dan transaksinya akan muncul di sini, ada gas fee-nya lagi di sini 0,49, konfirmasi aja ya. Nah, dan lakukan pending lagi. Ini saya balik aja 0,01 ETH ya. Ini kan saldo dari WETH juga banyak juga masih ya, nggak ada masalah gitu. Penting saya cobain lakuin. Tadi saya balik ya, kalau sama juga nggak ada masalah. Intinya lakuin aja, contohin aja, ikutin tutorialnya kayak tadi. Jadi mohon maaf penjelasannya agak panjang banget. Bukannya punya saldo sedikit nggak ada masalah ya, itu jangan dihiraukan. Ini saldo saya juga lumayan ada sedikit uang dingin ya, saya lakuin aja. Jadi karena saya sibuk ya, nanti sekarang saya gak garap lupa, jadi saya garap aja pada malam hari ini. Pagi-pagi itu sebenarnya bisa juga, cuman kadang-kadang saya tidurnya itu bangunnya itu kadang-kadang jam 4 ya, itu juga gue masih tinggi banget. Ya, saya cobain aja sih setengah malam. Di sini kita gunakan situ desktop ya untuk bisa melakukan dari vol ya. Di sini ada bagian vol. Nah, di sini kita bisa lakukan di bagian add liquidity ya, sini ya. Saya cobain untuk add liquidity ke bagian dari WTH aja ya, atau di bagian sini USDC. Nah, di sini secara manual ya, bisa tekan di bagian sini. Bisa kalian maksimalkan. Nah, di sini ya boleh ya, nggak ada masalah ya. 0,57 ke bagian USDC. Tekan di bagian approve ya. Apakah bisa ya? Nah, oke, ternyata bisa ya. Saya maksimalkan. Saya pindah ke bagian USDC tadi. Untuk liquidity-nya saya maksimalkan aja WTH-nya, dan saya akun berikutnya. Oke, 0,38 dan saya approve. Nah, tunggu sebentar, nih masih proses ya dari approve-nya nih WTH-nya. Oke, tas selesai dari bagian WTH-nya. Nah, saya cobain tekan di bagian approve USDC ya. Saya cobain tekan approve dulu. Di sini saya cobain lihat langsung, ada juga gas fee-nya juga. Saya cobain langsung maksimalkan juga ya, 10 dolaran ya. Nah, saya cobain berikutnya dan saya setujuin juga 0,35 ya. Nah, di sini saya cobain USDC-nya dan juga dari WTH-nya saya maksimalkan aja, gak ada masalah ya. Ini masih approve-nya masih berjalan. Oke. Nah, setelah itu kita tekan aja di bagian supply ya, dan kita konfirmasi supply. Nah, ini waiting permission supply 0,57 WTH ke bagian USDC. Nah, di sini kita bisa ada gas fee 1,70 ya, nggak ada masalah, saya konfirmasi aja. Dan di sini transaksinya sudah confirmation berputar ya. Nah, di sini kita bisa tekan close aja dulu ya. Nah, jadi ini masih proses pending, ini masih berjalan. Nah, dan sudah berhasil. Kita bisa refresh dulu.
Nah, di sini ya. Nah, jadi ini sudah selesai dan sudah muncul di bagian USDC WTH ini. Dan kita akan menekan dari di bagian sini dulu. Kita lihat di bagian poll. Oke, ternyata sudah masuk ya. Nah, kita lakukan dari di bagian remove liquidity-nya dengan menekan di bagian WTC. Oke, di sini kita bisa remove ya. Nah, tekan remove dan kita cobain maksimalkan semuanya. Nah, kita tekan approve dulu. Nah, kita remove lagi. Dan tangani. Kita remove ya. Nah, di sini akan muncul lagi dari $2 lebih ya. Saya konfirmasi aja sih. Nah, di sini transaksinya masih berjalan dan di sini guys cek repon 60% sampai 95%. Kita coba lihat dulu dan masih pending dari bagian sini. Nah, jadi remove-nya $10 itu sudah semuanya kita lakuin. Nah, dan liquidity sudah hilang. Coba refresh, gak ada lagi. Nah, jadi itu ya sampai habis ya saya jelasin. Yang penting paham gitu ya. Kita coba cek di bagian dari berapa sih gas P yang sudah kita habiskan. Lumayan banyak ya. Yang gak ada masalah gitu ya. Di sini sekitar $490. Tadi ada beberapa dolar yang saya pakai. Ini ada banyak ya transaksinya saya lakukan. Yang penting bolak-balik kayak gitu doang. Ini modal yang $100 tuh cukup banget ya. Jadi modal yang diperlukan minimal $50 dan buat modal tersebut cukup untuk semua transaksi. Wallet wajib punya aset ETH jaringan jika SCNC era. Jadi jika belum punya silakan berikut terlebih dahulu. Oke, lumayan capek. Saya capek banget nih ngomong mulai awal sampai jam berapa itu. Sampai gas P-nya juga ada yang tinggi ada yang rendah ya, tergantung kapan kalian melakukan break G. Itu bisa kalian cek di bagian giveaway-nya. Ada kok ya linknya saya sediain. Ini dari Omehan juga. Saya juga ngejelasin dari Omehan dan saya kembali lagi ke poin Omehan. Ya, bagi nonton ya mohon maaf juga ya. Di sini dari rata-ratanya nih giveaway-nya rendah 67. Nah, besok ya nggak tahu sih tingginya atau rendahnya. Nah, ya intinya bisa kalian lakuin seperti itulah. Withdraw, remove liquidity, selesai gitu doang. Dan selanjutnya saya akan ada jelasin sedikit tentang yang nggak ada belum di bagian sini. Saya jelasin di bagian sini juga. Ya, tonton lagi, simak baik-baik. Dan berikutnya lagi, tadi saya sudah lakukan dari bagian PSP, mod suite, dan isi swap di bagian ETH, WCC, dan remove segala macam. Tadi cukup capek banget. Dan di sini juga ada di bagian RNM yang kemungkinan ada juga orbiter, cuman orbiter itu di OKX kemarin ya. Oke, di sini ada transaksi saya cobain tekan di bagian orbiter lagi. Ini dari RNM-nya lagi juga. RM ini kayak membuat name langsung di bagian JKSCNC ya. Dia buat ketinggalan ya boleh ya kalian tonton ya ini ya. Nggak ada masalah juga. Nah, sini saya masih loading dan saya masih tungguin dari bagian ini. Nah, saya cobain connect wallet dan saya cobain menggunakan dari MetaMask Action. Dan saya lakukan berikutnya hubungkan. Nah, kita gunakan situs Discord ya lebih enak. Nah, dari di bagian sini ada di bagian era name service yang saya sudah gunakan situs Discord dan saya sudah konekin di bagian ini. Saya cobain masukkan nama saya, misalkan Halim, bukan Hakim, Halim ya. Di sini sudah lihat karakternya Pipable Sergestasi. Oke, your transaction in progress. Nah, untuk apa bang? Ya lakuin aja, jangan nanya. Saya capek. Di sini 1,19 dolar ya. Saya konfirmasi aja, nggak ada masalah. Ya, your transaction in progress ya, Halim era. Ini masih transactionnya masih berjalan ya, kalian tungguin aja. Nah, oke, sudah selesai ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa lakukan dari di bagian set. Nah, set ini. Nah, tekan satu kali aja. Nah, set nanti akan muncul dari di bagian sini. Nah, transactionnya lagi 0,46. Saya konfirmasi aja. Oke, konfirmasi. Nah, dan prima address setelah selesai dari bagian sini sudah contreng ya.
Nah, gitu. Halim era. Wow, bagus ya. Nah, sudah kayak gini ini sudah berhasil kita melakukan dari bagian Halim era. Nah, sudah primary gitu. Ya, gitu doang sih menurut saya. Nggak ada itu. Jadi ini kita menambah dari di bagian transaksinya juga dari era name. Untuk apa Bang? Nanti ada kejutan atau kemudian lebih bagusnya kita lakuin aja. Dan di sini saya coba cek di bagian JKSYNC explore. Nah, explore ya. Nah, saya cobain lihat dari bagian e-wallet yang saya pakai beberapa kali explore apakah ada perubahan atau apa gitu ya. Saya cobain cek aja. Di sini saya cobain tekan di bagian tambah dulu. Nah, oke, jadi di sini kita bisa melihat yang kita sudah lakukan dari berbagai transaction. Nah, saya cobain salin dulu dari di bagian alamat saya sendiri. Nah, ini ya. Ini $485 aja gini. Nah, saya coba tekan di bagian transaction. Nah, oke, saya cobain akun pencarian e-wallet saya sendiri. Nah, di sini dari comment nya 24 kali ya. Lumayan banyak banget nih. Nah, saya cobain menggunakan situs Discord. Nah, di sini ada transaction saya dari notisnya 24 ya. Yang penting kalian kemarin yang ini lanjutan videonya pada pagi hari. Di bagian domain name tadi itu sudah selesai, cuman saya gak elek ya dikarenakan dari snapshotnya pun sudah jauh ya. Nah, jadi saya agak irek, nggak ada masalah. Yang penting ini kemarin, jadi mas saya belum pernah garap dan snapshot juga. Jadi saya juga sudah klaim juga dari bagian Halim era. Jadi nggak ada masalah. Kemungkinan ada item yang lain lagi, saya akan kasih lagi di bagian Telegram saya. Yang penting untuk menambah volume transaksi aja, menurut saya segitu. Dan dari di bagian sini banyak juga yang saya share ke kalian dari di bagian orbiter juga ada. Ya, nanti kalau sempat saya bahas lagi ya. Airname sudah, exchange sudah saya lakukan dari semuanya sih dari Guild Orbiter belum saya lakuin. Saya cobain lakuin dari Guild Orbiter dulu di sini. Nah, di sini untuk linknya saya sediain buat kalian yang mau ikutan dari Guild EGZ tersebut. Nah, di sini saya menggunakan situs Discord ya. Jadi sebelum kalian masuk ke BGC kalian konekin e-wallet kalian dulu, konekin menggunakan e-wallet MetaMask Action. Setelah itu di sini kalian tinggal setujuin aja dari MetaMask Action kalian dan berikutnya sudah hubungkan akun kalian. Setelah kalian hubungkan di sini akan menjadi connected dari bagian ini connect wallet. Nah, ini kita menggunakan orbiter lagi. Nah, kita verifikasi akun, kita menambah transaksi juga dari di bagian sini. Nah, dan di sini kita minta persetujuan lagi dan kita datangani. Nah, check your wallet. Nah, kita cobain gabung ke bagian dari Orbiter Finance ya. Nah, di sini masih mencek dari di bagian member. Kalau nanti belum sama sekali masuk, kita cobain untuk ikutin tugas-tugasnya. Di sini ada pertama dari bagian member, ini ada 136 role-nya. Ya, di sini ada join goals-nya juga terserah. Kalian bisa connect di bagian Discord. Kalau kalian belum connect-kan dulu Discord kalian. Tadi saya sudah connect-in, saya skip dan bagian connect Twitter juga kalian konekin Twitter kalian, izinkan aplikasinya berputar aja, nggak ada masalah. Dan di sini nanti kalian bisa join Goel-nya. Nah, join Goel dan di sini kalau sudah connect, kita bisa lakuin dari di bagian Goel EGZ ini kan menjadi check-in. Nah, oke, masih ngecek. Oke, no access ya. Oke, dan di sini member you have detail sudah saya lakuin dan connect your wallet Ethereum sudah saya lakuin juga. Dan dari lawyer following di sini kita bisa kalau terjemah ini ke bahasa Indonesia ini memiliki di nama pengguna Twitter Anda ya di bagian sini. Nah, jadi kita bisa tekan aja satu kali di bagian sini. Kita copy ya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke bagian dari follow juga dari di bagian orbiter. Kita juga follow juga dari bagian orbiter yang sudah kita follow ya. Jadi intinya di bagian username itu harus ada mempunyai dari diri kalian masing-masing. Gitu server Discord dulu ya. Nah, saya cobain go to server Discord dulu. Di sini kita cobain aktifasi Orbiter Finance ya. Nah, saya cobain untuk verifikasi dulu, aktivasi import. Nah, setelah itu di sini kalian bisa ikutin juga di bagian sini. Nah, saya join verifikasi akun saya sendiri. Padahal saya belum verifikasi loh. Oke, saya cobain GM apakah saya sudah masuk. Member Flying Alien ya.
Nah, sudah saya aplikasi pada ya sudah ya, anggap aja sudah gitu ya. Kita sudah join ke bagian dari orbiternya. Saya coba replace dulu. Kita coba cek di bagian yang kedua. Kita ulangin lagi ya. Yang pertama tadi kita join dari GUIL di sini. Kita sudah follow juga dari orbiternya dan semuanya sudah contreng juga, dan kita sudah go to server. Dan dari di bagian sini ada pilot ya, ini trainer pilot yang di bagian sini kayak pilot gitu. Nah, di sini ada di bagian transaction ya. Nah, kita bisa ikutin tutorialnya di sini. Nah, dan dari di bagian sini kalau kalian nggak paham bisa terjemahkan sendiri. Di bagian sini jumlah transaksi orbiternya 10 sampai 49 ya, di sini 27 orang ya, dan daftar yang diizinkan diperbarui setiap minggu sekali atau Senin. Dan dari di pilot magang di sini jumlah transaksinya 3 sampai 9, daftar yang diizinkan diperbarui seminggu sekali dalam hari Senin. Ini 2 kali dan ini 3 kali. Nah, jadi untuk pilot elite jadi bisa kalian melakukan transaksi di bagian orbiter. Nah, sini kan ada linknya saya sediain. Nah, di bagian Bridge dari di bagian orbiter. Jadi kita lakukan aja transaction ya di bagian orbiter. Ini juga termasuk menambah volume transaksi kalian gitu ya. Nah, saya cobain X dulu ya. Saya cobain tambah aja agar lebih bagusnya. Nanti bagian orbiter finance di sini juga akan bisa menambahkan transaction dengan cara menambahkan di sini. Nah, misalkan kan Ethereum ke bagian Arbitrum. Ya, kita boleh pilih di sini jika NC era, dan saya cobain isikan sedikit 0,0005 misalkan ya. Jadi sini ada sekitar berapa Ethereum yang kita bisa Arbitrum ya, kita lakukan send. Nah, kita lakukan pengiriman di bagian send aja, dan nantinya ada jika era Arbitrum. Di sini ada konfirmasi dan send. Kita lakukan juga untuk menambah volume transaction aja untuk di sini. Nah, nanti ada muncul di bagian sini ya. Nah, di sini untuk gas fee-nya lumayan murah, gak terlalu besar ya, kita lakukan transaction. Untuk di bagian ini kita lakukan beberapa kali. Kalau kalian mau ikutin aja, dia ada 3 transaction juga di bagian magang pilot tadi. Cuma terserah sih, menurut saya sih nggak ada masalah. Yang penting kalian lakuin aja. Misalkan jika CR ke bagian Arbitrum, maupun dari jika CR ke bagian BNB, maupun dari Optimis, itu terserah. Yang penting dari di bagian itu kalian menambah volume transaksi aja gitu ya. Dan juga kalian bisa lakuin untuk melakukan dari di bagian BNB Smart Chain ya. Nah, jadi 0,05 juga boleh, terserah. Saya buat send dan saya konfirmasi send juga. Saya menggunakan jika CNC era ya. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang tadi saya kasih ke kalian. Yang penting di sini kalian bisa lihat aja. Ini total maksimalnya gas fee-nya $10 ya. Ya nggak ada masalah ya, saya konfirmasi aja. Nah, gitu. Untuk menambah volume transaction. Maka, jadi saya juga belum mengetahuinya nih. Masih proses juga agak lama gitu. Nah, kita coba lihat di bagian dari historinya. Di sini ada transaction yang kita lakuin tadi. Ini berhasil ya di bagian prompt yang dua ini ya. Jadi pertama dari Arbitrum dan dari BNB itu $10 kalau dihitungan ya. Kalau dihitungkan itu 0,005 itu $10 yang saya lakuin di bagian Bridge. Dan dari di bagian sini yang dimana kita kembali ke bagian tugas. Ada tadi tugasnya yang mana ya, saya lupa ini. Nah, ini ada kan tugas yang tadi, linknya saya akan kasih di bagian GUIL orbiternya. Tugas itu yang belum kita sempat lakuin, cuman kan kita kan membutuhkan ada 3 transaksi ya. Nah, di sini ya, ini dari member dan flying alien ini sudah kita lakuin. Nah, kita akan di bagian join GUIL aja. Nah, jadi di sini buat kalian yang mau lihat dari di bagian sini, kita sudah melakukan dari di bagian ini, dan yang kedua itu kita bisa lihat, saya akan cobain masuk dulu ke bagian dari tanda tangani. Nah,
Sini sudah kita masuk di bagian Discord, sudah kita lakuin semuanya, kita sudah verifikasi juga. Jadi untuk menyelesaikan dari bagian username ini kan bisa edit profil kalian ataupun nama profil ataupun dari username kalian tambahkan Oppo ini, katakan satu kali aja, nanti kan ke copy sendiri. Ya, ini bagian yang nggak paham ya, untuk pindah atau tempelkan aja salah satu di ujungnya gitu ya, klik copy dan kalian tinggal cukup lakukan you have access, nanti akan contreng kayak gini. Untuk tugas dari pilot trainer tuh bisa kalian baca-baca aja di sini. Kalau nggak paham misalkan bahasa Indonesia, intinya ada 3 transaksi di sini ya buat trainer pilot, cuman seminggu sekali atau Senin itu akan diperbaruin gitu. Itu penjelasannya singkat aja sih. Dan kita sudah juga follow dari di bagian Twitter, dan ya selanjutnya tadi saya sudah salin juga dari di bagian link Galaxy ya. Ini link Galaxy-nya dari Orbiter, ini masih berjalan juga eventnya, cuman dari terbatas. Jadi buat kalian nonton ini ada 5 bulan nonton nantinya atau 1 tahun nonton dari ini event dari Finance ini sudah akan end ya, dikarenakan bulan Juni ini kan bulan 5 ya. Nah, ini bulan 5 bisa kalian tanggalnya. Nih, bulan 5 pada tanggal 15 ini, dan sampai dengan bulan 6 sampai dengan ada jamnya sendiri. Nah, di sini kalau kalian nggak paham bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia. Gampang banget kok nyelesainnya. Di sini untuk nyasain di bagian sini sudah kita follow, mengikuti sudah ya. Di sini gunakan Orbiter Finance untuk menyalurkan ETH ke era JKSYNC dari Ethereum melalui satu transaksi. Jadi jumlah minimumnya 0,005 ETH setara dengan 10 dolaran. Jadi bukan yang mau transaksi di sini ya membutuhkan sekitar 10 dolar lebih ya. Jadi 0,006 ya agar lebih bagusnya gitu, jangan pas-pasan. Jadi di sini saya akan jelasin dari saldo MetaMask saya di sini gak terlalu banyak lagi ya. Tadi saya akan all-in semua dari bagian officialnya. Nah, di sini ya, ini terminetnya gak cukup nih. Nah, untuk menyelesaikan dari finance-nya juga nggak ada masalah. Jadi di sini saya coba untuk withdraw sedikit ya dari di bagian yang saya beri kemarin itu menggunakan dari BRIGC ini ya. Ini cara withdrawnya juga, kan bisa withdraw juga kalau kalian banyak saldo kalian kan lakuin di bagian BRIGC. Di sini bisa kalian withdraw juga menggunakan ini di bagian officialnya juga. Agak murah, pinya agak mahal. Misalkan saya cobain withdraw di sini secukupnya aja, dikarenakan banyak juga event yang lainnya juga nantinya. Tidak perlu juga kita terlalu banyak, misalkan 0,020 doang sih cukup ya, sekitar 30 dolaran, dan gas fee-nya lumayan murah kalau siang. Ini siang hari saya lanjutin videonya, dan saya contreng dan saya withdraw. Saya juga pun kurang ya, gak masalah gitu. Di bagian ini kita lakuin konfirmasi 0,93 USDT dengan gas fee-nya murah. Saya konfirmasi aja di sini. Oke, saya cobain withdraw 0,20 sekitar 30 dolaran ya. Untuk bisa nyalakan juga dari bagian finance ya. Di sini untuk OKX kemarin itu ada juga eventnya, cuman itu gak ada lagi banner dari Orbiter Finance-nya. Saya sudah cari itu nggak ada. Padahal ada di bagian OKX ya kemarin. Cuman nggak ada lagi bannernya. Pun hilang, nggak, sudah end, nggak tahu juga. Intinya di sini sudah lakukan dari bagian transaction itu sudah successful dari bagian sini, itu sudah cukup menurut saya. Dan berikutnya dari di bagian MetaMask action yang berikutnya di sini kita cobain lihat. Nih, tadi saya lupa bilang ke kalian bahwa untuk aktivitasnya ini 24 jam withdrawnya itu akan masuk. Ya, jadi intinya kalau kalian mau withdraw itu 24 jam, itu saya contohin dulu buat kalian yang mau withdraw nantinya ke bagian ke wallet utama ETH kalian lagi gitu. Cuman menungguin 24 jam. Nah, jadi kalau nantinya gak masuk kenapa Bang? Ya kalian tungguin aja sekitar beberapa waktu, nanti akan masuk sendirinya sekitar 24 jam. Nah, itu statusnya dari palet dari di bagian infonya langsung di bagian BRIGC ini ya. Saya akan masuk lagi ke bagian webnya. Ini dari BRIGC ini withdrawnya sudah terlihat di sini. Nah, katanya sendiri langsung ya. Untuk memastikan keamanan pada hari pertama protokol, ada penundaan 24 jam untuk menarikan dari era JKSC L2 ke bagian Ethereum L1. Nah, lihat postingan kami, blog kami, jadi bisa kalian baca-baca kalau kalian khawatir uang kalian tuh kalian withdraw itu gak masuk di penundaan 24 jam. Jadi saya memahami penundaan penarikan. Jadi kalian tarik aja nggak ada masalah. Nanti akan masuk otomatis ke bagian dari Ethereum ETH kalian gitu. Di sini saya sudah mengisi saldo, cuman kayak wallet yang baru, bukan dari wallet yang ini. Bukan, saya tungguin aja nantinya akan masuk sendiri ke Ethereum Mainnet. Nah, di sini ya. Saya sudah isi sekitar 24-13 USDT. Di bagian event Galaxy ini dia sudah bilang ke kita bahwa kita sedikit 0,005 ETH aja. Jadi saya cobain salin lagi di bagian dari orbiternya di sini ya, orbiternya.
Nah, jadi bagian orbiter ini boleh banget, gak ada masalah. Jadi kita menggunakan 3 transaksi langsung ya. Jadi kita bisa menggunakan transaksi langsung di bagian sini. Jadi kita cukup menggunakan Ethereum yang kita punya. Jadi di sini kita cukup memasukkan dari JKSCC Era. Di sini saldo Ethereum kita sudah cukup ya. Saya sikat sekitar 0,0,5, naikin sekitar 6 ya. Dan saya coba tekan di bagian send. Sini gas fee-nya 0,0021 ETH, cukup banget untuk fee-nya, dan saya cobain konfirmasi and send. Padahal di bagian OKX itu ada event, cuma di bagian benarnya itu nggak ada lagi. Jadi saya nggak bisa jelasin. Nah, jadi nggak ada lagi ya. Nah, di sini kalau kalian nanyain di bagian dompet, nanti malah kalian khawatir gitu. Nah, di sini padahal ada event kemarin dari Binance juga di sini, cuman nggak ada lagi. Nah, tekan di bagian atas kalau kalian mau cek penasaran. Nah, di sini nggak ada lagi sama sekali. Nah, ya. Nanti ada karat, OKX NFT, LPG, OKX DEX, cukup itu doang, nggak ada yang lain. Jadi saya lakukan dari Binance aja di sini agar lebih selesainya. Jadi 0,02 ETH ya di sini ya. Saya cobain lakukan konfirmasi send. Sekitar 0,06 ETH yang saya kirimkan, lebih sedikit. Nah, dan di sini gas fee-nya $1, cukup murah, tidak terlalu besar. Dan di sini akan proses pengiriman. Ya intinya sih lebih sedikit ya untuk bisa mentransfer. Nah, oke, sudah komplit ya, sudah komplit di bagian sini. Jadi saldo kita sudah berkurang dan transaksinya akan muncul historinya bahwa kita sudah selesai. Nah, saya cobain pada bulan dulu. Nah, ini sudah masuk dari historinya. Ya, historinya dari di bagian 0,08 ya, saya kirimkan tadi 0,06 ya, itu minimum banget. Jadi di bagian galaksinya ini kalau nanti dia belum contreng dari di bagian JKSC orbiter di sini ya, kalian tinggal tungguin aja. Untuk eleknya ini secara manual, saya cobain terjemahkan dulu. Nah, jadi ini 72 detik ya, saya tunggu sebentar. Ini buat dari Orbiter Finance JKSCC Era. Jadi dapatkan hadiah Era JKSCC dengan transaksi tunggal di Orbiter Finance dengan minimumnya sudah tertera 0,05 ETH. Juga minimumnya menyetorkan ETH Ethereum melalui satu transaksi. Nah, minimumnya 0,05 ETH. Jadi saya coba tadi 0, sekitar berapa tadi ya? 0,06 ya, 0,6 ETH. Jadi itu bisa banget kalian lakuin buat kalian yang punya modal. Ternyata di sini saya di luar ruangan dan ternyata di sini sudah bisa dilakuin untuk mengklaim ya, dan di sini sudah hijau juga, dan jadi ternyata sudah benar minumnya adalah 0,005 ETH ya. Saya cobain Anda layak ya. Nah, dan di sini menunggu kepastian konfirmasi transaksi Anda di dompet kita. Nah, jadi ada gas fee-nya lagi, itu di bagian menggunakan apa ya, gas fee-nya. Kita coba lihat di sini 0,071 ETH ya, saya konfirmasi aja dari sini. Oke. Mesin Google file ya, kenapa nih? Saya cobain lihat langsung apakah berhasil. Dan intinya sih sudah saya klaim 1 dan itu sudah selesai. Tadi kalau gagal itu saya cek di bagian My NFTs langsung di bagian outs-nya. Di sini sudah muncul 2. Jadi bagian Orbiter Finance JKSCC Era ini lumayan bagus. Jadi buat kalian yang mau maksimalkan, boleh dimaksimalkan. Intinya kita nggak tahu ke depannya itu untuk apa. Yang penting kalian bisa maksimalkan ya. Intinya transaksinya kayak gitu doang. Untuk nungguinnya tidak terlalu lama. Tadi saya cukup nungguinnya beberapa menit. Tadi saya tungguin cukup selesai akhirnya. Dan intinya buat kalian yang mau ikutan boleh, gak ada masalah. Yang penting sudah selesai melakukan dari di bagian Orbiter Finance dan akan berakhir pada bulan Juni. Ya, intinya kalian bisa maksimalkan sekarang ya. Dan banyak juga yang lainnya bisa kalian maksimalkan dari di bagian What, JKSCC, Claire, Dego, Ghost, dan yang lainnya gitu ya. Nah, tetap teman kita untuk melakukan transaksinya sudah ada linknya sediain dari Keller, Dego, Google. Buat Keller ini ada tugas-tugasnya juga, itu bisa kalian selesain semuanya juga boleh. Nah, di sini ada di bagian transaksinya, dari kuisnya juga ada. Ini sudah tertera sampai tanggal 2 Juni juga. Nah, ini buat nyesainnya di bagian Bread G. Ini bagi yang punya modal aja ya. Kalau kalian gak punya modal, bisa kalian dihitung aja sih modal kalian berapa gitu ya, kalian punya gitu, gak ada masalah. Nah, ini juga bisa kalian convert G juga ya.
Nah, kita bisa kalian putar jika SCC ke bagian dari era mainnet. Jika SCC era mainnet ke bagian dari USDC, boleh, terserah, gak ada masalah. Nah, itu ikutin aja tugas-tugas yang ada di bagian sini. Nah, ya. Jadi banyak kok ya, cuma saya gak bisa jelasin satu persatu. Dego, Goal 3, Zumi, Karat DAO, Overture Finance, dari quest 3, quest 3 itu bisa kalian ikutin juga. Linknya saya sediain semuanya. Saya gak bisa contohin satu persatu. Yang penting kalian bisa selesaikan semua tugas yang menambah volume untuk transaksi kalian tuh cukup menurut saya. Nah, jadi intinya di bagian ini juga bisa kalian selesaikan ya dari ini. Nah, kita mendapatkan dari di bagian DKSCC era Champex. Oke, jadi di bagian situ sudah saya jelasin. Intinya dari bagian transaction ini nanti ya volume bertambah, dimana kalian withdraw, dimana kalian melakukan transaction. Dari bagian situ nanti akan bertambah langsung ke bagian dari ini. Nah, dan 29 ya, sudah bertambah menjadi 29 transaction. Intinya kalian lakuin transaction Overture dan Binance dan lain-lainnya dari quest 3 juga itu bisa kalian lakuin ya. Jadi semoga bermanfaat informasi yang disampaikan. Yang penting kalian banyak transaction, dan di sini sudah di bagian JKSCC 2/3 of token ya. Semoga aja kita elek. Jadi buat kalian yang punya modal ya boleh banget, gak ada masalah. Yang penting kalian semangat untuk garapnya, dan mohon maaf ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Intinya tungguin sebentar, semuanya akan berjalan dengan lancar. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.